Bab 1161. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, Su Ling berdiri dengan tenang. Zhao Wuji dan yang lainnya datang, dan orang yang pertama kali terlihat tidak diragukan lagi adalah Kaisar Iblis. Sebenarnya, Zhao Wuji dan yang lainnya tidak asing dengan penampilan Kaisar Iblis. Mereka pernah bertemu di kuil dan sebelumnya. Oleh karena itu, ketika mereka melihat sosok Kaisar Iblis dan muncul di pintu masuk rumah harta karun, Zhao Wuji dan yang lainnya tercengang. Segera, mereka memikirkan hubungan antara Kaisar Iblis dan Su Ling, dan selanjutnya menyimpulkan bahwa Su Ling kemungkinan besar akan datang ke sini. Setelah memikirkan hal ini, Zhao Wuji segera menyeka beberapa senyum di wajahnya. Dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Zhao Li di sebelahnya, "Lier, tampaknya Su Ling memiliki keberanian. Dia benar-benar berani datang ke sini. Ini surga. Dia tidak pergi. Tidak ada pintu ke neraka. Dia menerobos masuk. Paman, apakah kekuatan itu bisa berfluktuasi sekarang?" Zhao Li sedikit mengernyit. Tiba-tiba, ada firasat buruk dan berkata dengan suara yang dalam, "Bukankah seharusnya begitu? Hehe, sudah diketahui umum bahwa seni bela diri Su Ling hancur. Kamu dan aku telah menyaksikan dan memastikannya dengan mata kepala kita sendiri. Kekuatan barusan begitu mendominasi dan murni. Itu pasti milik seniman bela diri top yang menjaga rumah harta karun Sekte Suci Percikan. Itu tidak mungkin Su Ling." Zhao Wuji tersenyum beberapa kali dan menatap Kaisar Iblis yang sedang menatap mereka, dan berkata dengan suara yang dalam. "Yah, seharusnya seperti ini. Cara Su Lingwu tidak berguna. Itu tidak mungkin begitu kuat." Zhao Liruo mengangguk dengan serius dan mengakui pernyataan Zhao Wuji. Su Lingwu Dao menghapuskan masalah ini hampir di seluruh dunia seni bela diri yang lebih rendah, dan dia memastikannya dengan matanya sendiri. Itu tidak akan pernah salah. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, sepertinya Su Ling benar-benar datang ke sini. Hehe, apakah Anda ingin membunuh Su Ling sendiri? Zhao Wuji tiba-tiba berbalik dan tampak sangat serius. Dia menatap lebih dari 1000 seniman bela diri di belakangnya dan berkata dengan serius, "Jangan lupa bahwa Su Ling adalah jenius seni bela diri pertama di tingkat berikutnya sebelum ini. Benar-benar mengejutkan untuk membunuhnya kali ini." Banyak seniman bela diri terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Zhao Wuji. Darah yang mengalir di tubuh mereka segera merasa gelisah dan membunuh Su Ling. Masalah ini, pikirkanlah, akan berdarah panas. Bagaimanapun, sebelum Su Ling, dia adalah jenius seni bela diri pertama dan seniman bela diri biasa. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengannya. Tetapi sekarang berbeda, cara Su Lingwu sepenuhnya dihapuskan. Dia berani muncul di rumah harta karun gereja suci Percikan. Bukankah dia secara pribadi dibunuh? Saya tidak tahu harus berbuat apa. Jika itu mereka, seni bela diri akan hancur. Kenapa kau tidak bergegas mencari tempat seperti bajingan dan menjalani kehidupan menyedihkan seperti ini? Su Ling melakukan hal yang sebaliknya secara langsung. Sebelumnya, Su Ling mengancam akan datang ke Sekte Percikan. Banyak seniman bela diri yang hadir semuanya menyadari bahwa itu adalah lelucon Su Ling. Namun sekarang, Kaisar Iblis muncul, yang berarti Su Ling pasti telah datang. Mereka berdua selalu tidak terpisahkan. Karena setelah Wu Dao dihapuskan, Su Ling tidak dapat hidup tanpa perlindungan Kaisar Iblis. Banyak seniman bela diri memikirkan hal ini dalam hati mereka, dan para tetua dari beberapa keluarga kuno sangat bersemangat. Mereka ingin segera maju untuk membunuh Su Ling. Zhao Wuji menguraikan senyum di sudut mulutnya dan matanya sangat suram. Bagi keluarga Zhao mereka, jika Zhao Li ingin memengaruhi pemuda tertinggi di masa depan, rintangan terbesar adalah Su Ling. Jika Anda tidak membunuh Su Ling selama sehari, Su Ling masih merupakan ancaman potensial. Semua orang, ini dia. Tepat ketika Zhao Wuji dan yang lainnya mencibir, sebuah suara menghina datang dengan sedikit sarkasme. Hah! Zhao Wuji dan yang lainnya secara alami mendengar suara sarkastik dan mengenalinya pada saat pertama. Tidak diragukan lagi itu adalah suara Su Ling. Namun, mereka benar-benar tidak mengerti mengapa Su Ling telah jatuh ke dalam situasi yang tidak tertahankan dan berani berbicara seperti itu. Bukankah Su Ling benar-benar takut mati? Bajingan kecil, kakekmu secara pribadi mengambil pisau untuk membunuhmu. Seorang prajurit di tahap awal keadaan Zhen-Shen tiba-tiba menonjol dari kerumunan. Kekuatannya juga sangat bagus.
Dia juga mendapat beberapa kesempatan di dunia yang makmur, tetapi dia mendapatkannya kemudian, yang membuatnya tertinggal dari kelompok orang pertama yang mendapat kesempatan. Meski begitu, kemampuannya saat ini jauh lebih rendah daripada para petarung top itu. Bagaimanapun, Du Guiyang dan bakat seni bela diri top lainnya telah mencapai 9 puncak Zhenshenging. Kekuatannya dapat disebut hegemonik dan tak terkalahkan, dan seni bela diri biasa tidak dapat dibandingkan dengannya sama sekali. Namun, sebagai seniman bela diri di tahap awal Zhenshenging, dia hanya seorang praktisi biasa dan tidak pernah ingin dibandingkan dengan Du Guiyang. Dia hanya ingin memanfaatkan situasi untuk membunuh Su Ling dan menjadi terkenal di seluruh dunia seni bela diri yang lebih rendah. Di masa depan, dia juga bisa membuka sekte untuk merekrut murid. Karena itu, ketika dia mengetahui bahwa Su Ling muncul di depan rumah harta karun, dia sangat bersemangat. Dia berdiri lebih dulu dan ingin membunuh Su Ling. Saat ini, berdiri di depan orang banyak, dia tampak menjijikkan, wajahnya tampak sangat ganas, dan matanya menatap seniman bela diri yang berdiri di depannya. Dia telah melihat pria itu di kuil dan sebelumnya, tetapi dia tidak tahu namanya. Siapa? Biarkan bajingan kecil Su Ling keluar dan mati. Sebagai seorang seniman bela diri di tahap awal alam dewa sejati, meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, Su Ling sudah lebih dari cukup untuk menghancurkan seni bela diri yang sia-sia. Dia menatap Kaisar Iblis dengan marah dan berteriak padanya. Mata Iblis tiba-tiba tenggelam. Dia hanya ingin membunuh seniman bela diri itu, tetapi Su Ling, yang berdiri di sampingnya, melambaikan tangannya dengan tenang, menunjukkan bahwa Iblis tidak perlu melakukan apapun. Iblis harus menyerah. Su Ling tersenyum dan berjalan melewati Kaisar Iblis menuju Zhao Wuji dan yang lainnya. Prajurit itu berdiri di depan Zhao Wuji dan yang lainnya saat ini. Oleh karena itu, ketika Su Ling baru saja keluar, dia melihat prajurit itu dengan jelas. Seniman bela diri itu sangat kasar dan gila. Lengannya setebal paha orang biasa. Wajahnya hitam dengan pertumbuhan rambut. Alisnya tebal dan matanya yang besar cerah dan cemerlang. Momentum seluruh orang itu sangat kuat. Melihat seniman bela diri itu, Su Ling mengangguk dengan puas. Benarkah? Kekuatan ini juga cukup bagus. Bagaimanapun, mereka yang bisa mendapatkan kesempatan di dunia yang tak terhitung jumlahnya adalah mereka yang diakui oleh dunia yang tak terhitung jumlahnya. Kalau tidak, di era seperti ini, jika tidak mendapatkan kesempatan, itu sama saja dengan meninggalkannya. Lagi pula, hampir mustahil bagi seorang pendekar yang tidak mendapatkan kesempatan untuk memasuki alam dewa sejati. Di dunia yang banyak jumlahnya, pendekar yang bahkan tidak dapat mencapai alam dewa sejati tidak jauh berbeda dengan sampah. Apakah aku yang datang, atau kamu yang datang atas inisiatifmu sendiri? Su Ling menyipitkan matanya. Begitu Zhao Wuji dan yang lainnya muncul, momentumnya ditekan oleh tren untuk menghindari perhatian Zhao Wuji dan yang lainnya. Saat ini, dia menatap seniman bela diri di tahap awal alam dewa sejati dan berkata dengan rasa ingin tahu. Sampah sialan, biarkan kakek sendiri yang mengambil pisau dan memberimu tumpangan. Pergilah ke jalan Huang Kuan. Ahli bela diri dewa sejati tiba-tiba mendengus dingin, matanya sangat sedih, dan ada pisau panjang di tangannya dari udara tipis. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan banyak seniman bela diri di alam dewa sejati membuat ledakan yang dalam dan bergegas menuju Su Ling. Melihat seniman bela diri di tahap awal alam dewa sejati, dia adalah cara yang tak terkalahkan. Banyak seniman bela diri tidak dapat menahan senyum di wajah mereka. Di bawah pukulan ini, bukankah Su Ling pasti akan mati? Anda tahu, jalan Su Ling saat ini semuanya sia-sia. Itu hanya sampah di lingkungan pemurnian tubuh. Bukankah mudah untuk membunuh seorang praktisi seni bela diri dengan cara hegemonik alam dewa sejati? Pada saat ini, banyak seniman bela diri yang hadir bahkan dapat membayangkan bahwa Su Ling akan terbunuh selanjutnya. Su Ling, dulunya jenius bela diri tingkat rendah, meninggal dengan menyedihkan di tangan seorang seniman bela diri yang tidak dikenal di tahap awal alam dewa sejati. Sungguh konyol. Ya, Su Ling terbunuh kali ini. Reputasinya seperti aib. Dia ditakdirkan untuk menjadi sampah dari wilayah dewa yang terlantar. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi orang kuat bela diri tingkat rendah pertama. Adapun kompetisi berikutnya untuk supremasi pemuda, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Melihat Su Ling akan terbunuh, semakin banyak seniman bela diri bersorak dan berdebat dengan sengit. Zhao Wuji juga sangat senang.
Selama Suling terbunuh, Zhao Li akan kekurangan musuh yang kuat saat bertarung untuk supremasi kaum muda. Haha, sialan Suling, kamu akan terbunuh seperti ini. Zhao Wuji mencibir. Namun, pada saat berikutnya, ketika Master Bela Diri Dewa Sejati menunjukkan caranya yang kuat dan menebas pisau panjang yang tajam di tangannya ke arah Suling, sebuah pemandangan yang luar biasa segera muncul. Di bawah tatapan banyak seniman bela diri, pisau panjang tajam di tangan seniman bela diri di tahap awal Zhensenjing langsung patah oleh ledakan. Berikutnya, manusia seni bela diri Dewa Sejati, seluruh tubuhnya tergantung di udara. Banyak seniman bela diri tertegun dan tampak terkejut. Semua orang mengerutkan kening dan menatap prajurit di Zhensenjing. Pada saat ini, mereka melihat dengan jelas bahwa prajurit di tahap awal Zhensenjing tergantung di udara karena lehernya dijepit dengan keras oleh Suling. Ya, Suling berdiri diam, hanya dengan santai mengulurkan tangan dan mengunci tenggorokan prajurit di tahap awal Zhensenjing. Suling memiliki senyum tipis di wajahnya dan menatap prajurit di tahap awal Zhensenjing. Pada saat itu, ekspresi di wajah prajurit di tahap awal Zhensenjing sangat rumit, dari marah hingga kaget, hingga tidak percaya, dan kemudian takut. Melihat prajurit di tahap awal alam Dewa Sejati dengan ekspresi ketakutan, Suling berkata dengan tenang, sebenarnya membunuhmu semudah membunuh seekor semut. Tentu saja, membunuh semua prajuritmu sama saja dengan membunuh beberapa semut pengganggu yang rentan bagiku. Bahasanya jatuh, melihat Suling memutar telapak tangannya, dan kemudian hanya mendengar klik, yang berarti leher prajurit itu patah dalam sekejap. Seorang seniman bela diri di masa-masa awal alam Zhensen, setidaknya dialah yang mendapat kesempatan untuk melipat gandakan dunia, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan ketika dia jatuh ke tangan Suling. Dalam sekejap, Suling mematahkan lehernya, yang tidak diragukan lagi merupakan penghancuran kekuatan yang mutlak. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang seniman bela diri Dewa Sejati mati dengan sangat menyedihkan? Anda tahu, seniman bela diri Dewa Sejati bahkan tidak memaksa Suling untuk menggunakan kungfu atau Xuanqi. Tindakan mematahkan leher hanya karena kesenjangan besar dalam kekuatan fisik seni bela diri. Ya, prajurit di tahap awal Zhensenjing dikalahkan oleh Suling, hanya karena kekuatan fisik Suling jauh lebih kuat daripada yang di tahap awal Zhensenjing. Ini, bagaimana mungkin? Baru saja, apa yang terjadi? Wah, setidaknya dia juga seorang prajurit di alam Dewa Sejati. Suling bahkan tidak menggunakan Xuanqi. Sungguh luar biasa membunuh seorang prajurit yang begitu kuat di tahap awal alam Dewa Sejati. Ya, bukankah itu berarti seni bela diri Suling hancur? Mengapa Suling masih memiliki kekuatan yang begitu kuat? Tidak mungkin, tidak mungkin. Pada saat ini, semua seniman bela diri di sekitar mereka dalam kesulitan. Mereka benar-benar tidak dapat memahami mengapa seorang seniman bela diri di tahap awal Zhensenjing begitu lemah, atau mengapa Suling bisa begitu kuat. Jelas bahwa seni bela diri telah dihapuskan. Tidak, orang ini berpura-pura. Tiba-tiba, prajurit itu mengerutkan kening dan terkejut. Tidak mungkin, jalan Suling hancur, yang merupakan apa yang telah disaksikan oleh banyak seniman bela diri di sini dengan mata kepala mereka sendiri. Dia tidak dapat pulih hanya dalam 2 hari. Seniman bela diri lainnya segera berdiri dan pergi ke kuil dan untuk memastikan apakah seni bela diri Suling telah sepenuhnya dihapuskan. Seniman bela diri itu mengikuti orang-orang. Lebih dari itu, seniman bela diri itu menjadi semakin yakin bahwa Suling memang merupakan akhir dari seni bela diri. Namun dengan cara ini, tidak dapat dijelaskan mengapa pendekar di tahap awal alam Dewa Sejati begitu dipelintir oleh Suling di hadapan banyak pendekar, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Perlu dicatat bahwa meskipun pendekar di tahap awal alam Dewa Sejati tidak memiliki kemampuan untuk memindahkan gunung dan jatuh ke laut, dia juga dapat menghancurkan gunung dan batu. Dia memiliki kekuatan yang dahsyat untuk menghancurkan sungai yang panjang. Dia tidak akan pernah berperang dan bahkan memiliki kemampuan untuk melawan. Kecuali, di antara keduanya, ada penindasan yang hebat. Namun dengan Suling dan penghapusan seni bela diri, dari mana asalnya? Ada lebih dari 1000 seniman bela diri yang hadir. Saat ini, mereka semua tampak bingung. Di antara mereka, seniman bela diri yang paling mengejutkan termasuk Zhao Wuji dan beberapa tetua dari beberapa keluarga kuno. Pada saat itu, semua seniman bela diri tertua dan tertua mengerutkan kening, tampak sangat serius, tampak muram dan bermartabat,
dan menatap Suling yang berdiri di pintu masuk rumah harta karun tidak jauh dari sana. Kemunculan Suling yang tiba-tiba di rumah harta karun itu telah mengejutkan mereka. Tak perlu dikatakan, Suling sekarang secara langsung mematahkan leher seorang prajurit di tahap awal Zhen Senjing dengan satu tangan. Rangkaian kejadian ini semuanya tidak memiliki penjelasan yang kuat, yang membingungkan dan kontemplatif. Mata Zhao Wuji tajam dan menatap Suling dengan marah, mencoba menemukan jawaban pada Suling. Namun, tampaknya menghadapi prajurit awal Zhen Senjing yang lehernya dijepit dalam sekejap, Suling sangat tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi tadi. Suling selalu memiliki senyum tipis di wajahnya. Ketika Zhao Wuji dan yang lainnya mengawasinya, dia juga setengah menyipitkan mata dan menatap Zhao Wuji dan yang lainnya dengan serius. Namun, dibandingkan dengan kekejaman di mata Zhao Wuji dan yang lainnya, mata Suling tampak sangat tenang dan lembut. Tentu saja, ada sedikit rasa kasihan. Kamu sama sekali tidak terlihat khawatir. Meskipun ada ribuan seniman bela diri di sini, seniman bela diri yang baru saja kamu bunuh terlihat sangat biasa di antara kerumunan. Kamu sama sekali tidak takut. Harus kukatakan bahwa semangat bela dirimu benar-benar langka. Zhao Wuji berdiri dan memperhatikan Suling untuk waktu yang lama. Dia ingin menemukan kekurangan dari ekspresi wajah Suling, tetapi tidak diragukan lagi bahwa dia tidak menemukan kekurangan apapun. Wajah Suling selalu dipenuhi dengan beberapa senyuman. Itu tidak berubah dari awal hingga akhir. Apa yang seharusnya dikhawatirkan tidak muncul sama sekali. Ini membuat Zhao Wuji semakin mengagumi Suling. Dia memiliki semangat bela diri yang teguh dan aura yang kuat sehingga Gunung Tai runtuh di depannya tanpa mengubah penampilannya. Siapa yang tidak mengagumi Suling? Tetapi semakin mereka mengagumi Suling, banyak seniman bela diri akan tahu betapa pentingnya menggunakan semua kekuatan mereka untuk membunuh Suling dengan cara apapun. Kali ini, kau harus membunuh Suling. Anak ini sangat mengerikan. Tadi aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan membunuh seorang seniman bela diri di masa awal alam dewa sejati, tetapi sekarang dia begitu tenang. Benarkah nyawa seniman bela diri lain tidak berharga di matanya? Petik 2. Ya, Suling benar-benar terlalu tenang dan kalem. Sungguh menakutkan. Berapa banyak seniman bela diri yang telah dia bunuh hingga menjadi begitu tenang saat ini? Apakah dia benar-benar tidak takut kita bergandengan tangan untuk membunuhnya? Melihat Suling yang semakin tenang, banyak seniman bela diri yang hadir semakin khawatir, karena Suling dalam kasus ini sangat berbeda dari apa yang mereka kira sebelumnya. Suling, kau sangat dingin. Banyak seniman bela diri tidak dapat menahan napas dingin dan menatap Suling dengan lebih kejam, cemburu. Semua orang ingin membasmi Suling. Melihat ekspresi marah ribuan seniman bela diri di depannya, Suling merasa sedikit konyol. Tentu saja, ejekan ini bercampur dengan ejekan dan rasa kasihan. Bagaimanapun, para prajurit ini masih dalam kecemburuan yang ekstrim. Suling benar-benar merasa kasihan kepada mereka, karena mereka sama sekali tidak menyadari keseriusan masalah tersebut. Tidakkah mereka benar-benar menyadari bahwa mereka akan segera mati? Ya, mereka semua akan mati. Sejak mereka datang menemui Suling di depan rumah harta karun, sudah pasti mereka semua akan dikubur di sini, tanpa kecuali. Apa yang kamu tertawakan? Zhao Wuji langsung menyadari sarkasme di wajah Suling. Dia mengerutkan kening dan bertanya. Yah, Suling terdiam beberapa saat. Dia menggelengkan kepalanya, menatap Zhao Wuji dan yang lainnya, dan berkata-kata demi kata, aku tertawa. Beberapa orang sekarat, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Hah, Zhao Wuji tercengang. Banyak seniman bela diri yang hadir tercengang dan menatap Suling dengan heran. Apakah orang ini gila? Apa yang kamu bicarakan? Oh, Suling benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Bahkan jika dia benar-benar memiliki sarana untuk berkomunikasi dengan surga, bahkan jika seni bela dirinya belum dihapuskan, ada lebih dari 1000 seniman bela diri di sini, dan hampir semuanya telah mencapai alam dewa sejati. Bisakah dia membunuh kita semua? Konyol, benar-benar konyol. Titik. Apa yang baru saja dikatakan Sulinggang hanyalah mimpi. Jika dia benar-benar berani melakukannya, aku yakin dialah yang mati lebih dulu. Banyak seniman bela diri tidak dapat menahan tawa. Meskipun Suling Wudao sangat kuat, dalam analisis terakhir, apakah Suling Wudao ditinggalkan benar-benar memengaruhi apakah hanya akan membuang waktu lama untuk membunuh Suling, bukan apakah mereka memiliki kemampuan untuk membunuh Suling. Ya,
Bahkan jika jalan seni bela diri Su Ling tidak ditinggalkan, Su Ling hanyalah seorang seniman bela diri di puncak 9 puncak alam roh sejati. Mereka memiliki ribuan seniman bela diri di sini. Bahkan jika mereka menggunakan cara pertarungan roda, mereka pasti akan menyeret Su Ling sampai kelelahan. Pada saat itu, Su Ling akan tetap mati. Su Ling tidak dapat mengalahkan ribuan seniman bela diri pada saat yang sama bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk memahami surga. Hanya saja jika seni bela diri Su Ling dihapuskan, membunuh Su Ling akan menjadi hal yang mudah. Sebenarnya, kamu harus tahu bahwa kamu berbicara omong kosong. Ada begitu banyak seni bela diri di sini. Apakah kamu akan membunuh kita semua? Zhao Wuji tidak dapat menahan tawa. Senyumnya penuh dengan sarkasme pada kata-kata Su Linggang, dan bertanya secara kualitatif. Ya, Su Ling sama sekali tidak menghiraukan ejekan Zhao Wuji. Dia sangat tenang. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengangguk dan tertawa dan berkata, aku benar-benar berniat membiarkan kalian semua mati di sini. Ini dapat dianggap sebagai akhir dari rasa terima kasih dan dendam kita. Selanjutnya, kalian adalah rintanganku, bahkan jika kalian menyelesaikannya terlebih dahulu dan membersihkan rintangan. Haha, ini benar-benar lelucon yang hebat di dunia. Su Ling, kau seharusnya tidak dihapuskan karena seni bela diri. Sekarang bahkan otakmu telah dihapuskan. Pada saat ini, seorang seniman bela diri di tengah-tengah negara Zhensen mencapai 4 tingkat negara Zhensen, dengan pelipis putih dan tubuh tegap, tiba-tiba berdiri, menatap Su Ling dengan dingin dan memarahi. Su Ling, aku akan meninggalkan kata-kataku di sini. Jangankan seni bela dirimu, bahkan jika seni bela dirimu masih di puncaknya, kau tidak dapat membunuh semua seni bela diri kita di sini. Seniman bela diri lainnya, yang juga mencapai tahap tengah alam dewa sejati, hanya 5 tingkat alam dewa sejati. Dia menatap Su Ling dengan marah dan berteriak keras. Tidak diragukan lagi bahwa hampir semua seniman bela diri yang berdiri saat ini telah mencapai tahap tengah alam Zhensen, di antaranya semua yang kuat di alam Zhensen tingkat tinggi telah berdiri. Di antara lebih dari 1000 praktisi seni bela diri, lebih dari 300 praktisi seni bela diri telah maju. Di antara mereka, kultivasi yang terburuk telah mencapai tahap tengah dari alam dewa sejati, dan kekuatannya sangat luar biasa. Dapat dikatakan bahwa kumpulan lebih dari 300 petarung mereka melambangkan efektivitas tempur paling kuat dari seluruh level yang lebih rendah. Bahkan di puncak sekte percikan, tidak ada begitu banyak orang kuat di alam dewa sejati. Hanya saja gereja suci percikan memiliki latar belakang agama kota, yang merupakan alasan sebenarnya mengapa gereja suci percikan dapat berdiri dengan bangga di level yang lebih rendah, tetapi tidak ada yang berani menghancurkan gereja suci percikan. Sekarang, apakah kamu berani membunuh semua prajurit kita? Prajurit 4 kali lipat di alam roh sejati tiba-tiba mendengus dingin, menatap Su Ling dengan mata sedih, dan memarahi, kamu pikir kamu apa, hanya memamerkan kekuatanmu sebelumnya, sekarang dunia akan datang, seni bela diri kamu sepenuhnya dihapuskan, dan kualifikasi apa yang kamu miliki untuk terus menjadi sombong dan mendominasi. Su Ling, santai saja. Pada saat ini, sebagai segelintir seniman bela diri teratas, Zhao Wuji tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Sayang sekali melihat Su Ling dan berkata, selama kamu bersedia melukai diri sendiri di sini, temanmu bisa pergi hidup-hidup. Tidak buruk, Su Ling, ini jaminan kami untukmu. Selama kamu bersedia bunuh diri, temanmu bisa pergi dari sini. Tanpa cedera, beberapa tetua dari beberapa keluarga kuno semuanya berdiri dan mengikuti Zhao Wuji. Tidak diragukan lagi bahwa meskipun ada lebih dari 1000 seniman bela diri yang hadir, merekalah yang benar-benar berbicara dengan berbobot. Selama mereka memberi Su Ling sebuah janji, itu akan diperhitungkan. Su Ling terdiam. Lebih dari 300 seniman bela diri yang telah mencapai tahap tengah alam Zhensen termasuk dalam kekuatan teratas tidak peduli kekuatan mana yang mereka tempatkan di tingkat yang lebih rendah. Sekarang, dalam pertempuran inilah kita ingin membunuh Su Ling di sini. Ini benar-benar masalah besar. Su Ling masih sangat tenang dan dengan serius menatap seniman bela diri di depannya, terutama Zhao Wuji dan para tetua dari keluarga kuno, dan berkata, saya, Su Ling, adalah orang pertama dalam sejarah yang bersatu dengan kekuatan utama dari tingkat yang lebih rendah. Mendengarkan apa yang dikatakan Su Ling, Zhao Wuji tidak dapat menahan tawa dan berkata, itu benar. Su Ling, lihatlah seluruh tingkat yang lebih rendah. Dari zaman kuno hingga modern,
Anda adalah orang pertama yang dapat menjadi sasaran begitu banyak setelah seni bela diri dihapuskan. Bahkan pedang suci Suli pada tahun-tahun itu tidak begitu sensasional. Tidak ada keraguan bahwa sebagai seorang tetua dari keluarga Zhao, Zhao Wuji tidak asing dengan pedang suci Suli. Ketika pendekar pedang Suli mencapai tingkat yang lebih rendah, ia menyapu bersih sekelompok talenta bela diri papan atas. Dalam kurun waktu tersebut, tidak ada jenius bela diri yang dapat menandingi pendekar pedang Suli. Bahkan para pemimpin dari dua agama suci pun dikalahkan olehnya. Kini, setelah puluhan tahun, Suling bangkit kembali. Zhao Wuji dan yang lainnya, yang mengenal pendekar pedang Suli, bahkan pernah melihat bayangan pendekar pedang Suli pada Suling. Saat itu, dengan mengandalkan teknik pedang yang kuat dan mendominasi, pendekar pedang Suli benar-benar mengguncang seluruh tingkat yang lebih rendah, dan hampir semua talenta bela diri dikalahkan oleh pendekar pedang Suli. Namun sekarang, Suling kembali menampakkan postur heroik pendekar pedang Suli, bahkan lebih kuat dari pendekar pedang Suli, dan baru saja memicu badai berdarah berulang kali di seluruh tingkat yang lebih rendah. Berapa banyak prajurit yang tewas karena Suling, berapa banyak kekuatan besar yang hancur karena Suling, dan berapa banyak kota yang terbakar karena Suling. Tidak diragukan lagi bahwa keberadaan Suling telah menyebabkan rasa malu bagi semua kekuatan besar di seluruh tingkat yang lebih rendah. Apakah Anda seorang ahli bela diri tingkat atas atau seorang jenius bela diri? Selama Anda bertemu Suling, Anda harus kalah. Setelah kedatangan Fan Xi, Suling memenangkan keberuntungan di neraka dalam satu gerakan, berhasil melangkah ke alam dewa sejati, mencapai 9 puncak alam dewa sejati, dan secara langsung memenangkan jenius bela diri pertama di tingkat yang lebih rendah. Sampai saat itu, di seluruh alam yang lebih rendah, seniman bela diri yang dapat bersaing dengan Suling benar-benar mencapai beberapa tingkat. Ini juga mengapa penghapusan jalan Suling Wu akan menimbulkan sensasi. Tapi sekarang, itu saja. Tidak peduli betapa cantiknya Suling dan berapa banyak badai berdarah yang telah terjadi di seluruh alam bawah, dia akan mengakhiri hidupnya di depan rumah harta karun orang suci percikan. Suling bukanlah satu-satunya yang melangkah ke alam dewa sejati dengan mengandalkan kesempatan dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Tidak diragukan lagi bahwa sebagian besar dari banyak seniman bela diri yang hadir juga mendapat kesempatan. Mereka juga melangkah ke alam dewa sejati, mempersempit jarak antara mereka dan Suling, dan memiliki kekuatan. Perang, lebih dari 300 seniman bela diri telah mencapai tahap tengah Zhensheng. Angka ini saja sudah cukup untuk menghalangi Suling. Zhao Wuji memiliki kepercayaan diri ini. Warna bermartabat di wajah Suling sudah cukup untuk menjelaskan semua ini. Ketenangan Suling sejak awal berubah menjadi kepanikan dan ketakutan. Pegang tanganmu dan tinggalkan mayat utuh, dan temanmu bisa pergi hidup-hidup. Serius, Suling, aku tidak bisa memikirkan akhir yang lebih baik dari ini. Jika kamu bersikeras berperang, kamu pasti tidak punya tulang, dan temanmu akan mati di sini karena kekeras-kepalaanmu. Zhao Wuji berkata dengan dingin. Sebenarnya, dia sangat menghargai Suling. Bagaimanapun, keponakannya Zhao Li seusia dengan Suling, tetapi Suling puluhan kali lebih tua dari Zhao Liqiang. Zhao Wuji tahu betul bahwa jika Zhao Li dan Suling benar-benar bersaing untuk mendapatkan supremasi pemuda bersama, dia takut Zhao Li akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Cara terbaik adalah membantu Zhao Li menyingkirkan semua rintangan sebelum Zhao Li menyerang pemuda tertinggi itu. Baiklah, bisakah kau mendengarkanku? Suling dengan enggan tersenyum pahit. Sungguh lucu bahwa para seniman bela diri ini bertekad untuk membunuhnya dan terus mengatakan bahwa mereka sedang mempertimbangkannya. Apa yang ingin kau katakan? Apakah itu kata-kata terakhirmu? Seniman bela diri dengan 4 tingkat keadaan dewa sejati itu bingung dan penasaran. Banyak seniman bela diri yang hadir juga linglung. Mereka sangat ingin tahu tentang apa yang akan dikatakan Suling selanjutnya. Bagaimanapun, Suling akan segera mati. Hehe. Bagaimanapun, kau akan segera mati. Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk menjelaskan kata-kata terakhirmu. Zhao Wuji berkata sambil tersenyum bahwa ada lebih dari 1000 seniman bela diri di sini. Semua orang punya tujuan yang sama, yaitu membunuh Suling. Di bawah dilema ini, Suling pasti tidak bisa melarikan diri. Ya, Suling mengangguk. Para prajurit ini bersedia memberinya kesempatan lagi untuk mengatakan sesuatu, yang membuatnya sangat senang. Beberapa senyuman muncul di wajahnya dan berkata, sebenarnya, aku ingin mengatakan, aku telah melangkah ke alam dewa.
Mengapa kau berpikir omong kosong di sini? Mati saja dengan patuh, alam surgawi. Mendengar tiga kata ini, banyak seniman bela diri yang hadir, termasuk Zhao Wuji dan beberapa seniman bela diri tingkat tinggi lainnya di alam dewa sejati, tiba-tiba mengubah penampilan mereka, tampak terkejut dan terkejut di dalam hati mereka. Mereka tidak dapat mempercayai apa yang baru saja dikatakan Su Linggang. Alam dewa, sungguh keberadaan yang abadi. Melihat seluruh alam yang lebih rendah, meskipun beberapa seniman bela diri telah mencapai alam dewa, mereka sedikit. Hanya orang-orang itu, yang berdiri di puncak dunia seni bela diri di alam yang lebih rendah, nyaris tidak melangkah ke alam surga dan dewa yang tidak dapat dijangkau. Bagi orang-orang seni bela diri biasa, sangat sulit untuk mengolah seni bela diri ke alam dewa sejati dalam kehidupan ini, apalagi mencapai alam surga dan dewa. Secara khusus, Su Ling baru berusia 17 atau 18 tahun. Jika dia melangkah ke alam dewa pada usia ini, masa depannya akan tidak terbatas. Tidak mungkin, tidak mungkin. Prajurit 4 lapis dari alam dewa sejati itu juga sangat kuat. Ketika mendengar Su Ling mengatakan bahwa dia melangkah ke alam dewa surga, dia tersedak dan wajahnya menunjukkan kepanikan, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan liar, mencoba menyangkal apa yang baru saja dikatakan Su Ling, karena alam dewa surga terlalu mengerikan. Hal yang sama berlaku untuk seniman bela diri lain dengan 5 tingkat roh sejati. Matanya penuh dengan kepanikan, tetapi dia masih ragu-ragu dan ragu-ragu. Dia tidak percaya apa yang baru saja dikatakan Su Linggang benar. Itu adalah alam dewa, itu terlalu jauh. Su Ling hanyalah seorang pemuda berusia 17 tahun. Bagaimana dia bisa tiba-tiba melangkah ke alam dewa? Jelas bahwa Su Ling masih menyia-nyiakan seni bela diri 2 hari yang lalu, yang disaksikan oleh banyak seniman bela diri. Anda tahu, pada saat itu, kultivasi alam Su Ling hanya alam pemurnian tubuh. Mengapa Su Ling tidak hanya kembali ke puncak seni bela diri dalam waktu yang begitu singkat, tetapi juga memasuki alam dewa? Tidak mungkin. Prajurit Wuzong di Zhenshengjing tampak muram dan meraung. Su Ling, kau sekarat. Apakah kau ingin terus menipu? Di depan rumah harta karun, ada ribuan seniman bela diri. Saat ini, mereka semua mengerutkan kening dan menatap Su Ling tidak jauh dari sana. Kemudian, di bawah tatapan orang banyak, sosok Su Ling menghilang di hadapan orang banyak dengan suara berdengung. Seniman bela diri dengan 4 dan 5 aspek alam dewa sejati tiba-tiba mengubah penampilannya dan tampak terkejut. Saat ini, dia sangat terkejut. Kekuatan dan kecepatan Su Ling yang memusingkan tidak diragukan lagi sama, yang menegaskan alam seni bela diri Su Ling dan memang mencapai alam dewa. Kedua pendekar yang mencapai alam dewa sejati tingkat keempat dan kelima itu langsung menarik napas dalam-dalam dan mempertahankan kewaspadaan tinggi. Apa yang kau takutkan? Sebelum kedua pendekar di tengah alam Zhensen sempat bereaksi, Su Ling tiba-tiba muncul di hadapan kedua pendekar di tengah alam Zhensen. Saat ini, Su Ling hanya berjarak 1 lengan dari kedua pendekar di tengah alam dewa sejati. Mereka sangat dekat. Jika mereka berhati-hati, mereka bahkan dapat mendeteksi suara napas Su Ling. Kedua pendekar di tengah alam Zhensen tidak menyangka kecepatan gerak Su Ling bisa begitu cepat. Sungguh luar biasa. Kedua pendekar di tengah alam Zhensen itu termasuk yang teratas di seluruh dunia seni bela diri tingkat rendah, tetapi sekarang ketika mereka menghadapi Su Ling, mereka gemetar, terutama kaki dan tubuh mereka. Mereka benar-benar tidak dapat mengerti mengapa Su Ling yang tampaknya lemah di hadapan mereka akan membawa tekanan yang begitu besar dan mengerikan bagi mereka. Kedua pendekar di tengah alam Zhensen itu mengerutkan kening dan mata mereka yang cekung di kedalaman rongga mata mereka bergetar tak terkendali saat ini. Yah, ini aku. Su Ling berdiri di depan 2 prajurit di tengah alam dewa sejati dan tersenyum. Kemudian, dia perlahan mengulurkan lengannya dan memukul dada 2 prajurit di tengah alam dewa sejati itu. Bang! Segel tinju itu jatuh di dada 2 seniman bela diri di tengah alam dewa sejati itu. Kedua seniman bela diri di tengah alam dewa sejati itu tidak merasakan sakit sedikit pun. Setelah segel tinju dimainkan, Su Ling menarik kembali tinjunya. Mereka sama sekali tidak merasakan sakit atau nyeri. Saat ini, mereka bahkan sedikit bingung dan saling memandang. Dari mata masing-masing, mereka melihat warna keraguan. Su Ling jelas meninju mereka masing-masing, tetapi tidak sakit. Apakah Su Ling masih bermain trik? Banyak seniman bela diri yang hadir tercengang. Jika alam Su Ling mencapai alam dewa,
seharusnya tidak sulit bagi Su Ling untuk membunuh seorang seniman bela diri di tengah alam dewa sejati. Tetapi sekarang, dua prajurit di tengah alam dewa sejati itu utuh, dan tampaknya mereka sangat baik. Hehe, aku beritahu, bajingan kecil ini pasti sedang bermain trik. Jika dia benar-benar memiliki kemampuan, mengapa dia masih membuang-buang waktu di sini dan menghabiskan begitu banyak waktu untuk berbicara? Prajurit 4 tingkat di alam dewa sejati yang dipukul oleh Su Ling segera mencibir dan menatap Su Ling dengan sedikit lebih jijik dan mencibir. Itu benar, dia pasti sengaja membuang-buang waktu ketika dia mengatakan begitu banyak. Itu konyol. Berkat aku benar-benar terkejut olehnya tadi. Prajurit Wuzong di alam dewa sejati tidak terluka setelah dipukul oleh Su Ling. Saat ini, dia tidak bisa menahan tawa dan mencibir. Banyak seniman bela diri lain yang hadir dapat dikatakan telah menyaksikan tinju Su Ling di dada dua seniman bela diri di tengah-tengah alam dewa sejati. Namun sekarang, kedua seniman bela diri di tengah-tengah alam dewa sejati itu semuanya tidak terluka sama sekali, yang menunjukkan bahwa Su Ling masih berlatih tipu daya. Ho, sepertinya Su Ling benar-benar suka bermain trik. Sayang sekali dia tidak bisa lolos dari kematian. Zhao Wuji tidak dapat menahan napas dalam-dalam. Setelah mendengar berita bahwa Su Ling telah melangkah ke alam dewa tadi, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Karena, begitu Su Ling melangkah ke alam dewa, tidak peduli berapa banyak seniman bela diri yang ada, mereka tidak dapat bersaing dengan Su Ling. Karena alam dewa sejati dan alam dewa surgawi adalah konsep dua dimensi sepenuhnya. Bahkan jika ada banyak seni bela diri dewa sejati, mereka tidak dapat bersaing dengan seni bela diri dewa. Kecuali jika Anda benar-benar memiliki seni harta karun anti surga atau harta karun tertinggi. Su Ling berdiri di depan dua seniman bela diri di tengah-tengah alam dewa sejati. Dia tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya dan menatap kedua seniman bela diri di tengah-tengah alam dewa sejati. Apa yang kalian tertawakan? Dua ahli bela diri di tengah-tengah alam dewa sejati itu luar biasa. Aku tidak berbicara dengan orang mati. Su Ling berkata dengan tenang. Hah. Kedua seniman bela diri di tengah-tengah alam dewa sejati itu tercengang. Meskipun mereka berdua dipukul oleh Su Ling, jelas bahwa mereka tidak terluka. Saat berikutnya, saya hanya mendengar dua suara keras, bang-bang, dan kemudian saya melihat bahwa tubuh kedua prajurit di tengah-tengah alam dewa sejati meledak. Di bawah tatapan ribuan prajurit, tubuh kedua prajurit di tengah-tengah alam dewa sejati hancur berkeping-keping, mati dengan kejam di tempat, dan darah berceceran di mana-mana. Melihat semua ini, banyak seniman bela diri sangat terkejut, dengan ekspresi panik dan kaget. Baru saja, apa yang terjadi? Mengapa kedua prajurit di tengah-tengah alam dewa sejati tiba-tiba mati mendadak? Sebenarnya, waktu tadi adalah waktu bagimu untuk menjelaskan kata-kata terakhirmu, tetapi kamu menyia-nyiakannya. Su Ling tidak dapat menahan tawa getir. Segel tinjunya jatuh pada tubuh dua seniman bela diri di tengah-tengah dunia dewa sejati. Dia dapat membunuh dua seniman bela diri di tengah-tengah dunia dewa sejati di depan umum dalam sekejap, tetapi Su Ling sangat baik dan bersedia memberi dua seniman bela diri itu waktu terakhir untuk menjelaskan kata-kata terakhir mereka. Tetapi waktu yang sedikit itu terbuang sia-sia oleh dua seniman bela diri itu. Sayang sekali. Selanjutnya, kamu harus menghargai waktumu. Dengan tingkat kultivasimu yang lemah, jika kamu mendapat pukulan dariku, pada dasarnya kamu akan mati. Adapun berapa banyak bagian yang akan hancur setelah kematian, itu tergantung pada kekuatan fisikmu. Su Ling menatap Zhao Wuji dan para tetua dari keluarga kuno dan berkata dengan senyum tenang, seolah-olah menggambarkan sesuatu yang tidak perlu dipedulikan segala yang terjadi tadi disaksikan oleh ribuan seniman bela diri di lapangan. Dapat dikatakan bahwa itu diingat dengan jelas. Bahkan ketika saya mengingat kembali saat itu, saya merasa merinding. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga orang-orang merasa luar biasa. Dua seniman bela diri di tengah alam Zhensen memiliki prestasi yang sangat tinggi dan kekuatan yang dahsyat. Mereka bahkan tidak dapat menahan tinju Su Ling. Hanya dengan satu pukulan, dua prajurit di tengah alam Zhensen langsung meledak dan mati. Tubuh mereka terkoyak dan daging serta darah mereka berhamburan kemana-mana. Itu sangat menyedihkan. Sekarang, Su Ling akhirnya menatap mereka. Wajah Su Ling setenang biasanya. Dia berdiri di tempat dan menyipitkan matanya, menatap Zhao Wuji dan yang lainnya. Di antara ribuan seniman bela diri yang datang ke sini, lebih dari 300 mencapai tahap tengah alam Zhensen.
Kekuatan hegemonik dan tak terkalahkan seperti itu jarang terjadi di seluruh level bawah. Dapat dikatakan bahwa jika Su Ling tidak melangkah ke alam dewa, dia akan benar-benar dikalahkan oleh orang-orang di depannya ini. Baiklah, kalian pergi bersama. Su Ling berkata pelan, bersikap sangat tenang. Baginya, tampaknya tidak ada yang perlu dikhawatirkan di depannya. Bagaimanapun, seni bela diri di depannya ini hanyalah alam dewa sejati. Yang terkuat adalah alam dewa sejati tingkat tinggi, bahkan mencapai 9 puncak alam dewa sejati. Tapi kenapa, jika sebelumnya, Su Ling mungkin sedikit takut, tetapi jika dia melangkah ke alam dewa, Su Ling tidak akan takut pada seni bela diri di alam dewa sejati. Bahkan jika dewa sejati dan seni bela diri ini bertarung bersama, dia tidak takut. Kali ini, giliran Zhao Wuji dan yang lainnya yang panik. Cara Su Ling sudah jelas bagi semua orang dan bisa disebut tak terkalahkan. Seniman bela diri dewa sejati biasa tidak bisa menahan gerakannya. Dalam hal ini, memilih untuk bertarung dengan keras tidak diragukan lagi membunuh. Zhao Wuji mengerutkan kening dan tanpa sadar menatap Zhao Li di sampingnya. Sebenarnya, ketika dia datang ke sini, Zhao Li mengingatkan mereka 3 kali dan 4 kali bahwa Su Ling mungkin dengan sengaja mengebom mereka. Seni bela diri Su Ling tidak menyerah sama sekali. Sebaliknya, kekuatan Su Ling menjadi lebih halus. Sayangnya, saat itu, Zhao Wuji sedikit keras kepala dan tidak memilih untuk mempercayai pandangan Zhao Li. Terutama setelah melihat penghapusan jalan Su Ling Wu dengan matanya sendiri, Zhao Wuji bertekad untuk melenyapkan Su Ling. Namun siapa yang pernah mengira bahwa Su Ling sangat beruntung sehingga dia tidak benar-benar menyingkirkannya. Sebaliknya, kekuatan bela diri Su Ling menjadi semakin kuat. Su Ling, aku harus mengakui bahwa kamu tidak hanya kuat dalam seni bela diri, tetapi juga jauh lebih baik daripada seni bela diri biasa. Jika kamu diberi cukup waktu untuk tumbuh dan keluar dari dunia seni bela diri di tingkat yang lebih rendah, itu hanya masalah waktu. Bahkan jika kamu memiliki kesempatan untuk mendominasi di tingkat yang lebih tinggi. Zhao Wuji menatap Su Ling dengan dingin dengan mata tajam dan berkata dengan suara yang dalam. Tidak diragukan lagi, ketika Zhao Wuji mengucapkan kata-kata ini, beberapa tetua dari beberapa keluarga kuno yang hadir terdiam, yang dianggap sebagai persetujuan diam-diam dengan Zhao Wuji. Bagaimanapun, kekuatan Su Ling Qiang yang sombong sekarang terlihat jelas bagi semua orang. Sulit bagi generasi muda untuk dibandingkan dengan Su Ling di seluruh dunia seni bela diri. Bahkan generasi yang lebih tua, bahkan leluhur dari kekuatan utama, memiliki sedikit pejuang yang dapat melawan Su Ling. Zhao Wuji, dan yang lainnya, sebagai tetua, secara alami mengetahui hal-hal ini. Melihat Zhao Wuji dan yang lainnya dengan ketakutan di wajah mereka, Su Ling masih acuh tak acuh. Dia selalu memiliki beberapa senyum tipis di wajahnya. Dia menatap Zhao Wuji dan berkata dengan rasa ingin tahu, Tetua Zhao, mungkin Anda tidak perlu membuang waktu dengan hal-hal yang tidak jelas. Jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda katakan, Anda dapat mengatakannya secara langsung. Itu juga merupakan catatan tentang kata-kata terakhir Anda. Hehe, itu bukan kata-kata terakhir. Zhao Wuji tersenyum beberapa kali, sedikit mengernyit, menatap Su Ling dengan serius dan membujuk. Sebenarnya, kami keluarga Zhao tidak ada hubungannya dengan Anda, bukan? Jika ada kontradiksi, mungkin itu karena kami semua ingin mengambil sumber daya kultivasi di Sekte Suci Percikan. Dalam hal itu, kami keluarga Zhao bersedia menyerah untuk bersaing memperebutkan sumber daya kultivasi di Sekte Suci Percikan. Silakan angkat tangan dan biarkan seni bela diri keluarga Zhao pergi. Bagaimana? Su Ling berdiri diam, hanya mendengarkan dengan tenang Zhao Wuji. Pada saat ini, Zhao Wuji melanjutkan, selama Anda bersedia membiarkan para pejuang keluarga Zhao pergi, saya dapat meyakinkan Anda atas nama keluarga Zhao bahwa para pejuang keluarga Zhao tidak akan pernah menjadi musuh Anda lagi, apalagi mempermalukan Anda. Pada saat yang sama, keluarga Zhao juga berutang budi padamu. Bagaimana dengan kesepakatan ini? Tidak banyak. Hampir tanpa berpikir, Su Ling berkata langsung. Hah, mendengar ini, Zhao Wuji tiba-tiba menatap Su Ling dengan heran. Dia sedikit mengernyit. Meskipun kekuatan bela diri Su Ling lebih kuat darinya, sekarang dia berbicara tentang masa depan dengan Su Ling. Bagaimanapun, dunia telah datang. Keluarga Zhao memiliki kekuatan yang begitu besar. Su Ling tidak takut pada Zhao Wuji. Tidak bisakah dia takut pada keluarga Zhao? Su Ling, aku harap kamu dapat memahami sebuah konsep, yaitu,
aku berbicara kepadamu atas nama keluarga Zhao, bukan atas namaku. Zhao Wuji tiba-tiba menundukkan pandangannya, tampak sangat serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus tahu bahwa era ini berbeda dari sebelumnya. Di dunia yang sibuk, mustahil bagimu untuk mengambil alih kekuasaan pemuda itu sendiri. Tanpa persetujuan dan dukungan dari pasukan teratas, kamu masih tidak dapat bergegas ke tingkat atas. Ketika dia mengatakan ini, Zhao Wuji sangat bangga. Bagaimanapun, apa yang dia katakan itu benar. Bahkan jika Suli, Santo Pedang, mampu memasuki tingkat atas di awal, dia juga bergantung pada dukungan si Biao. Jika tidak, bahkan jika Santo Pedang Suli memiliki seni menghubungkan surga, dia tetap akan mati jika dia bertemu dengan pendiri kekuatan besar teratas itu. Yang disebut supremasi pemuda adalah yang tak terkalahkan dari generasi muda. Itu juga harus memiliki sikap sombong untuk menyapu bersih seni bela diri dari zaman kuno hingga modern. Hanya dengan cara ini dia dapat disebut supremasi. Jelas, Su Ling jauh dari memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar tertinggi. Ya, Su Ling, kau tahu bahwa apa yang dikatakan tetua Zhao Wuji tadi benar. Jika kau ingin menyerang pemuda tertinggi, kau harus mendapatkan dukungan penuh dari pasukan utama kita. Kalau tidak, jika kau ingin mencapai nama pemuda tertinggi, aku khawatir kau tidak memiliki kualifikasi. Pada saat ini, seorang tetua dari keluarga Ji segera berdiri. Bahkan jika Su Ling telah menembak untuk membunuh Ji Wuxue, tuan muda dari keluarga Ji, tetua dari keluarga Ji tidak berani membuat gerakan apapun. Bagaimanapun, Su Ling baru saja menunjukkan kekuatan hegemoniknya, yang tampaknya telah melampaui harapannya. Seorang pejuang yang kuat seperti Su Ling tidak dapat bertarung dengan tetua dari keluarga Ji sendirian. Jika kau ingin membunuh Su Ling dan membalaskan dendam tuan muda Ji Wuxue, kau masih harus meminta tuan dari keluarga Ji, atau tuan tua, untuk melakukannya sendiri. Kalau tidak, pejuang lain pasti akan terbunuh. Melihat tetua Ji dan Zhao Wuji, mereka semua menasihati Su Ling. Beberapa tetua dari keluarga kuno lainnya juga berdiri dan ingin membujuk Su Ling. Mereka rela menyerah bersaing memperebutkan sumber daya kultivasi di Sekte Spark, asalkan Su Ling bersedia menyelamatkan nyawa. Mereka, Su Ling mendengarkan dengan saksama perkataan Zhao Wuji dan yang lainnya. Ketika Zhao Wuji dan yang lainnya selesai, dia tanpa sadar meregangkan pinggangnya, setengah menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, sudah selesai. Bagaimana, Su Ling? Ayo kita pergi. Kami bersedia menyerahkan sumber daya kultivasi Sekte Spark dan memberikan semua sumber daya kultivasi kepadamu. Pada saat yang sama, ketika kamu berjuang untuk supremasi pemuda di masa depan, tidak ada kekuatan utama kami yang akan menghentikanmu. Zhao Wuji memiliki beberapa senyum percaya diri di sekitar mulutnya. Dia percaya bahwa dalam kondisi seperti itu, Su Ling tidak punya alasan untuk menolaknya. Namun, detik berikutnya, hanya terdengar suara pedang tajam terdengar, diikuti oleh kilatan cahaya dingin, langsung memotong leher Zhao Wuji. Seluruh proses itu begitu cepat sehingga Zhao Wuji tidak menyadarinya, jadi dia dipotong di tenggorokannya oleh pedang panjang yang tajam itu. Yi, tetesan darah mengalir deras dari leher Zhao Wuji. Zhao Wuji mati rasa dan tanpa sadar menutupi lehernya dengan tangannya. Matanya yang dalam penuh dengan ketakutan. Seluruh orang itu sangat terkejut dan tidak bisa mempercayainya sama sekali. Dia Zhao Wuji, tetua dari keluarga bangsawan Zhao, dipotong oleh pedang Su Ling dan hampir mati. Aku tidak berdamai, aku tidak berdamai. Zhao Wuji menutupi lehernya dengan tangannya. Suaranya sangat sedih dan meraung. Tetapi pada saat itu, darah mengalir melalui jari-jarinya dan mewarnai lehernya menjadi merah. Beberapa tetua dari keluarga kuno yang berdiri di samping Zhao Wuji tercengang saat itu. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Zhao Wuji, seorang tetua keluarga Zhao, benar-benar meninggal seperti ini. Dibandingkan dengan keterkejutan banyak seniman bela diri, Su Ling sangat tenang. Dia tersenyum, menatap Zhao Wuji yang menutupi lehernya dengan tangannya dan berkata, kamu tidak bersedia memberiku sumber daya kultivasi internal dari Sekte Suci Percikan, tetapi aku merebutnya dengan kekuatan yang lebih kuat. Mengenai apakah aku Su Ling dapat mencapai supremasi remaja, apakah itu ada hubungannya dengan kekuatan utamamu? Jika kamu ingin menghentikanku, datang saja. Namun, aku Su Ling berjanji bahwa kekuatan apapun yang berani menghentikanku mencapai supremasi remaja, aku akan menghancurkannya. Zhao Wuji terbunuh.
Zhao Li menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Saat ini, Zhao Li berdiri di tempat, wajahnya sedikit bingung, ekspresinya sedikit kusam, dan beberapa warna mengejutkan melintas di matanya yang mati rasa. Dia menatap Su Ling dengan kaget, dan kemudian menatap Zhao Wuji yang kepalanya telah terpenggal. Tubuhnya gemetar tak terkendali, dan tangannya tanpa sadar mengepal. Zhao Wuji adalah pamannya. Dia adalah seorang tetua dari keluarga Zhao. Statusnya sangat baik. Pada saat yang sama, dia juga seorang pria kuat tingkat tinggi di alam dewa sejati. Tapi sekarang, Zhao Wuji terbunuh, dan dia terbunuh oleh pedang Su Ling. Dalam seluruh proses, tidak ada yang memperhatikan bagaimana Su Ling membuat pedang dari awal hingga akhir. Itu luar biasa. Zhao Li bahkan lebih dari itu. Napasnya menjadi sangat cepat, matanya penuh darah dan matanya sedih. Dia menatap Su Ling yang tidak jauh. Suaranya seperti terhalang, sepertinya dia tidak bisa berbicara sama sekali. Banyak seniman bela diri memiliki suasana hati yang sama dengan Zhao Li. Mereka sangat terkejut. Untuk sesaat, mereka tidak tahu harus berkata apa. Baru saja, kata-kata Su Ling menembus ke dalam hati banyak seniman bela diri yang hadir, membuat mereka semua tercekik. Sejak awal, Su Ling tidak memperhatikan seniman bela diri ini, apalagi kekuatan di belakang mereka. Baru saja Zhao Wuji dengan jelas berbicara tentang persyaratan dengan Su Ling, dan persyaratan yang dia tawarkan dianggap sebagai konsesi besar di mata banyak seniman bela diri. Tetapi kebetulan Su Ling sama sekali tidak peduli. Sepertinya kekuatan teratas di sisi bawah tidak dapat menimbulkan ancaman apapun padanya. Ini mengerikan. Jika kita tidak menyaksikan semua ini dengan mata kepala kita sendiri, banyak seniman bela diri yang hadir tidak dapat mempercayainya. Meskipun Su Ling melangkah ke alam dewa, dalam analisis terakhir, di bawah hukum langit dan bumi dari alam yang lebih rendah, Su Ling hanya dapat memainkan kekuatan 9 puncak alam dewa. Adapun alam tirani dari alam dewa, itu dapat membawa lebih banyak kekuatan fisik ke Su Ling, tetapi Anda harus tahu bahwa meskipun sedikit orang mencapai alam dewa di dunia bela diri yang lebih rendah, Su Ling bukanlah satu-satunya. Dengan kata lain, alam yang lebih rendah juga merupakan prajurit yang mencapai alam surga dan dewa. Jika Anda menghitung dengan cermat, Anda dapat menghitung jumlah pemimpin teratas. Su Ling bukan satu-satunya, tetapi sekarang, Su Ling begitu sombong sehingga dia tampaknya tidak memperhatikan yang kuat di alam dewa dari pasukan teratas, yang terlalu sembrono. Sesaat kemudian, Zhao Li akhirnya terbangun dari keterkejutan, kebingungan, dan mati rasa. Suaranya sedikit serak. Dia menatap Su Ling dan berkata dengan dingin, "Su Ling, kamu seharusnya tahu apa artinya membunuh pamanku." Su Ling telah menatap para tetua dari keluarga kuno. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara serak, yang membuatnya terkejut. Dia tiba-tiba berbalik, menatap pemuda tampan seperti dia dengan heran, dan berkata dengan rasa ingin tahu, "Siapa kamu?" Petik 2. Zhao Lipton tercengang. Tinjunya, yang sudah terkepal, bahkan lebih erat saat ini. Zhao Li selalu menganggap Su Ling sebagai pengejaran dan tujuannya di jalan seni bela diri. Zhao Lixin tahu bahwa apakah dia dapat memengaruhi pemuda tertinggi tergantung pada apakah dia dapat melampaui Su Ling. Oleh karena itu, selama ada perang Su Ling, Zhao Li pada dasarnya akan muncul di medan perang. Pertempuran terakhir adalah antara Su Ling dan Bai Yujing. Bahkan jika Su Ling dikalahkan, itu tetap tidak mengubah posisi Su Ling di benak Zhao Li. Tetapi sekarang, begitu Su Ling berbicara, dia bertanya kepada Zhao Li siapa dia. Tidak diragukan lagi bahwa Su Ling bahkan tidak tahu siapa Zhao Li. Zhao Li selalu menganggap Su Ling sebagai musuh dan tujuan seni bela diri, tetapi Su Ling bahkan tidak tahu siapa dia. Ini bukan hanya aib besar baginya, tetapi juga pelanggaran martabatnya. Pada saat ini, Zhao Li marah dan menatap Su Ling semakin pahit dan jahat. Dia menatap Su Ling dengan marah dan berteriak, "Su Ling, ingat nama ini, karena kamu akan mati di tangan nama ini." Ya, Su Ling tampak sangat dingin. Dia menatap Zhao Li dan mengangguk dengan sangat serius. Ekspresi Zhao Li sangat serius. Untuk mengungkapkan rasa hormatnya kepada Zhao Li, Su Ling juga sangat serius. "Sebenarnya, aku bisa membunuhmu sekarang, tetapi aku tidak ingin melakukannya, karena pada analisis terakhir, kamu tidak ingin membunuhku dari awal hingga akhir. Selain itu, bakat dan kekuatan seni bela dirimu bagus. Aku mulai menantikan bagaimana kamu akan membiarkanku mati di tanganmu."
Suling tampak sangat serius dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan memberimu kesempatan untuk pergi dari sini, tetapi keluarga Zhao hanya bisa meninggalkanmu sendirian. Adapun yang lain, bahkan harga pergi ke kuil dan untuk membunuhku. Kau, mata Zhao Li tiba-tiba tenggelam. Dia menggertakkan giginya dengan marah dan menatap Suling. Jika memungkinkan, dia harus membunuh Suling. Sayangnya, kekuatannya buruk dan dia sama sekali bukan musuh Suling. Suling tahu bahwa Zhao Li sangat marah. Tetapi sebenarnya, setelah Suling berkata untuk membiarkan Zhao Li pergi sendiri, Suling langsung mengalihkan pandangan dari Zhao Li, melihat ke seniman bela diri lain yang hadir, dan berkata dengan tenang, di antara kalian, ada sekte suci Tianjian, beberapa keluarga kuno dan beberapa kekuatan kultivasi yang tersebar. Sekarang aku memberimu kesempatan untuk pergi hidup-hidup. Kekuatan apapun dapat memiliki seorang prajurit untuk pergi. Adapun kultivasi yang tersebar, pergi saja. Pada saat ini, banyak seniman bela diri yang hadir mendengarkan apa yang dikatakan Suling. Tidak diragukan lagi, bagi mereka, apa yang dikatakan Suling seperti dekret kekaisaran. Karena Suling mengendalikan hidup dan mati mereka. Jika Suling tidak mengangkat tangannya, mereka semua akan mati di sini saat ini. Keadaan Zhao Wuji sudah sangat tinggi dan kekuatannya juga sangat kuat, tetapi di tangan Suling, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, yang telah menjelaskan semuanya. Suling, haruskah kamu mengatakan kamu bodoh atau sombong? Daripada melepaskan sejumlah besar praktisi seni bela diri yang tersebar, kamu mungkin juga melepaskan andalan kekuatan utama kita. Setidaknya dengan cara ini, kamu akan mendapatkan rasa terima kasih dari kekuatan utama. Ketika kamu menyerang pemuda tertinggi di masa depan, kamu pasti akan mendapat manfaat tanpa kerugian. Pada saat ini, tetua keluarga Ji berdiri, menatap Suling dengan mata membara dan berkata dengan suara yang dalam, sebaliknya, kamu tidak dapat melakukan apapun hanya dengan melepaskan para praktisi seni bela diri itu. Apa artinya membiarkan mereka pergi? Hehe, itu tidak masuk akal. Aku membiarkan mereka pergi karena aku bersedia. Bagaimana? Apakah alasan ini cukup? Suling tersenyum beberapa kali dan berkata dengan tenang, dibandingkan dengan masalah ini, menurutku sebaiknya kau segera memikirkannya. Yang terpenting adalah membiarkan siapapun pergi. Kau hanya punya waktu 3 kali. Sebaiknya kau segera membuat pilihan, kalau tidak, kalian semua akan mati. 3 kali napas berlalu dalam sekejap. Meskipun para tetua dari beberapa keluarga kuno juga mengeluh, saat ini, mereka tidak punya jalan keluar dan harus membuat pilihan. Kalau tidak, dengan pemahaman mereka tentang Suling, mereka yakin Suling akan terbunuh. Lagi pula, sebelum itu, Suling telah membunuh beberapa seniman bela diri dewa sejati. Bahkan para tetua keluarga Zhao, seperti Zhao Wuji, tewas mengenaskan di tangan Suling. Adapun mereka yang menyebarkan seni bela diri mereka berhamburan di tengah kerumunan. Tidak ada yang berani tinggal di depan rumah harta karun, meskipun ada banyak sumber daya kultivasi di rumah harta karun itu. Namun, menyelamatkan nyawa lebih penting daripada sumber daya kultivasi itu. Oleh karena itu, semua praktisi seni bela diri yang tersebar itu segera pergi ketika Suling memastikan untuk melepaskan mereka. Para seniman bela diri dari beberapa keluarga kuno, termasuk keluarga Jiang, keluarga Ji, dan keluarga Ying, tidak berani pergi dengan mudah karena ada tetua keluarga yang duduk di sini. Karena Suling menjelaskan bahwa beberapa keluarga kuno hanya bisa membiarkan satu prajurit pergi. Anda tahu, untuk bersaing memperebutkan sumber daya kultivasi yang tersisa dari agama suci percikan, beberapa keluarga kuno semuanya mengirim anak-anak langsung keluarga itu. Satu-satunya tujuannya adalah agar anak-anak langsung keluarga itu dapat berlatih dan meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin. Tentu saja, itu adalah cara terbaik untuk merampok banyak sumber daya kultivasi dari gereja suci percikan. Namun, siapa yang pernah mengira bahwa situasinya tiba-tiba berubah dan Suling datang? Demi menjaga anak-anak sah dari keluarga kuno, beberapa tetua keluarga kuno hampir tanpa berpikir panjang memastikan bahwa satu-satunya tempat yang bisa dibiarkan hidup adalah semua anak sah keluarga itu. Sedangkan untuk anak-anak yang tidak memiliki hubungan langsung, tentu saja mereka harus bertarung dengan beberapa tetua keluarga kuno. Menurut pendapat mereka, selama mereka dapat mengalahkan Suling, mereka juga dapat dibiarkan hidup. Tentu saja, setelah para tetua dari beberapa keluarga kuno memastikan satu-satunya tempat untuk dibiarkan hidup
anak-anak keluarga lainnya tampak gila, jatuh ke dalam keadaan gila, dan semuanya berusaha sekuat tenaga untuk pergi di depan rumah harta karun. Namun, tanpa kecuali, mereka semua dibunuh oleh tetua keluarga mereka sendiri. Saat ini, Su Ling bahkan tidak perlu melakukannya. Karena pernyataan Su Ling sangat sederhana, hanya ada satu kuota. Jika diambil oleh anak-anak keluarga lainnya, itu berarti anak-anak sah keluarga itu tidak dapat meninggalkan hidup-hidup sama sekali. Ini sama saja dengan mengabaikan anak-anak sah keluarga, yang dapat dianggap sebagai pengkhianatan terhadap keluarga lama. Bagi pengkhianat semacam ini, sebagai orang yang lebih tua dari keluarga, tentu saja menanggung beban dan langsung menangkap dan membunuhnya. Kalian anak-anak keluarga Yuan, lebih baik berjuang keras daripada melarikan diri tanpa pandang bulu. Jangan paranoid. Kecuali kalian benar-benar membunuh Su Ling, tidak seorang pun dari keluarga Yuan, termasuk aku, akan mau pergi hidup-hidup. Tetua keluarga Yuan sudah sangat tua, dengan pelipis putih dan wajah tua. Matanya yang dalam sudah terbenam ke dalam rongganya. Saat ini, dia memiliki mata yang tajam dan menatap dingin ke arah anak-anak keluarga Yuan yang datang bersamanya. Tidak diragukan lagi, dia baru saja membunuh beberapa anak yang ingin melarikan diri. Dia tidak tahan dalam hatinya, tetapi dia benar-benar tidak punya pilihan. Su Ling adalah biang keladi semua ini. Tetua keluarga Yuan sangat marah saat ini, tetapi semua kemarahannya hanya ditujukan pada Su Ling. Ya, dia telah memutuskan untuk terus maju bersama Su Ling. Jika dia tidak bisa membunuh Su Ling sendiri, dia akan benar-benar malu dengan para seniman bela diri yang akan bertarung dengannya. Banyak seniman bela diri muda dari keluarga Jiang membenci kenyataan bahwa mereka bukan dari garis keturunan mereka sendiri, tetapi mereka membenci Su Ling lebih dari mereka membenci asal-usul mereka. Karena jika bukan karena Su Ling, mereka tidak akan menghadapi semua ini sama sekali. Sialan, bajingan kecil sialan, Su Ling, kau pantas mati. Ada ribuan seniman bela diri di sini. Apakah kau benar-benar ingin membunuh mereka semua? Apakah kau tidak takut pada malapetaka? Ribuan prajurit, apakah kau benar-benar ingin membunuh? Su Ling, kau sangat kejam dan kejam. Apakah kau pikir kau benar-benar tidak akan mendapat balasan? Para seniman bela diri dari keluarga Yuan semuanya berdiri bersama sekarang. Mereka tidak pernah begitu bersatu seperti sekarang, karena hanya ada satu musuh yang tersisa, Su Ling. Selama mereka dapat membunuh Su Ling, mereka dapat pergi hidup-hidup, jika tidak, mereka akan mati di sini. Keinginan kuat mereka untuk bertahan hidup membuat mereka bersatu. Mata mereka menjadi semakin sedih, dan hati mereka penuh dengan kemarahan pada Su Ling. Dibandingkan dengan keluarga Yuan, keluarga kuno lainnya sama saja. Mereka semua mengarahkan semua kemarahan mereka pada Su Ling. Pada saat ini, Su Ling menghalangi harapan mereka untuk hidup. Hanya dengan membunuh Su Ling mereka dapat terus hidup. Keinginan kuat mereka untuk bertahan hidup membuat mereka terbakar. Prajurit keluarga Zhao tidak diragukan lagi adalah Zhao Li. Karena Zhao Li memikul tanggung jawab yang berat, ia harus segera kembali ke keluarga Zhao dan melaporkan berita bahwa Zhao Wuji dibunuh oleh Su Ling. Pada saat yang sama, Zhao Wuji terbunuh. Ini adalah perseteruan darah yang dalam. Keluarga Zhao harus membalaskan dendam Su Ling. Zhao Linai adalah pemimpin minoritas keluarga Zhao. Seluruh keluarga Zhao harus terus hidup bahkan jika semua seniman bela diri lainnya mati bersih. Kehidupan Zhao Li adalah api harapan keluarga Zhao. Begitu Zhao Li terbunuh, itu berarti keluarga Zhao tidak lagi memiliki masa depan di dunia yang makmur. Sepertinya mereka sudah siap, lumayan. Melihat penampilan agresif ribuan seniman bela diri di depannya, Su Ling tersenyum tenang dan berkata, Su Ling, jangan berpikir kau tak terkalahkan saat melangkah ke alam dewa. Masih banyak seniman bela diri yang bisa membunuhmu di sini. Jika bukan karena hilangnya warisan agama kota oleh sekte percikan, bahkan jika kau melangkah ke alam dewa, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk datang ke sini. Mata tetua Yuan sangat suram. Tiba-tiba ia mendengus dingin dan memarahi. Sebenarnya, sebagai seorang tetua keluarga Yuan, ia tahu bahwa agama-agama besar, seperti sekte percikan, yang telah berlandaskan pada tingkat yang lebih rendah selama ribuan tahun, setidaknya memiliki negara dewa yang kuat. Sayang sekali, agama kota yang begitu kuat dihancurkan oleh pelindung Dharma Kiri Baiyujing. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa gereja suci percikan benar-benar tidak tepat waktu. Secara tak terduga menyinggung orang-orang penting yang tidak dapat diprovokasi. Kalau tidak,
bukankah mudah untuk membunuh semut dan tikus seperti Suling dengan mengandalkan rincian pendidikan kota? Aku, Suling, sangat mengenal diriku sendiri. Jika warisan keagamaan dari Sparksein masih ada, aku tentu tidak berani menyerbu rumah harta karun Sparksein. Tapi bukankah kau juga sama? Jika Sparksein memiliki warisan keagamaan, dari mana asalmu? Suling tidak dapat menahan tawa. Seketika, tatapannya tiba-tiba tenggelam. Dia menatap dingin ke arah tetua keluarga Yuan dan berkata dengan suara yang dalam, dibandingkan dengan masalah-masalah itu, lebih penting bagimu untuk memikirkan bagaimana melindungi dirimu sendiri. Karena kalian semua akan mati di sini. Ketika kata-kata itu jatuh, tubuh Suling tiba-tiba bergetar, dan kekuatan yang kuat dan mendominasi meledak langsung dari lautan Ki Suling, disertai dengan ki misterius yang murni dan tebal. Bunuh! Suara Suling rendah dan acuh tak acuh. Pada saat berikutnya, sosok Suling menghilang dari pandangan semua orang. Apakah ini jurus tubuh dari seni bela diri di alam surga? Terlalu cepat, sangat mempesona. Banyak pendekar berkumpul di depan rumah harta karun. Di tempat yang begitu luas, setelah Suling menghilang, mereka tidak pernah melihat Suling lagi. Ribuan pendekar tahu bahwa Suling tidak menghilang, apalagi pergi. Alasan mengapa sosok Suling menghilang hanya karena jurus tubuh Suling benar-benar terlalu cepat, yang menyebabkan pandangan pendekar biasa dan tidak dapat menangkap sosok Suling sama sekali. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapa yang akan percaya bahwa jurus tubuh Suling bisa begitu cepat? Anda tahu, 2 hari yang lalu, Suling juga dipastikan bahwa Wu Dao telah dihapuskan sepenuhnya. Tetapi sekarang, hanya dalam 2 hari, Suling telah bangkit dengan kuat lagi dan berhasil melangkah ke alam dewa. Di tingkat yang lebih rendah, alam surga dan dewa adalah alam tertinggi. Pendekar biasa sangat miskin dan tidak dapat mendambakan alam ini sepanjang hidup mereka. Tetapi sekarang, Suling sudah tersedia. Sungguh luar biasa. Orang ini seperti iblis. Kita bahkan tidak bisa melihat lintasannya. Bagaimana kita bisa melawannya? Ya, paling tidak, kita harus bisa menangkap jejak pergerakannya. Kalau tidak, kita hanya bisa dikalahkan secara pasif. Banyak seniman bela diri mendesah dalam hati mereka. Tidak diragukan lagi bahwa kecepatan pergerakan Suling saat ini telah mencapai situasi yang tidak dapat mereka percayai. Seperti hantu, dia datang dan pergi tanpa jejak. Jangan panik. Tiba-tiba, tetua keluarga Ji berteriak. Dia tampak sangat bermartabat dan berteriak, jangan lupa bahwa hukum langit dan bumi di sisi bawah membatasi ranah seni bela diri. Dengan kata lain, bahkan jika Suling kuat, dia hanya bisa mengeluarkan kekuatan 9 puncak alam dewa sejati. Kami memiliki beberapa orang kuat tingkat tinggi di alam dewa sejati, yang benar-benar memiliki kekuatan perang. Meskipun keluarga tetua Ji sedang bersemangat saat ini, dia juga mendesah dalam hatinya, karena dia tahu betul bahwa kekuatan fisik seorang pendekar yang mencapai alam surga dan Tuhan tidak sebanding dengan pendekar biasa di alam Tuhan sejati. Namun saat ini, dia tidak punya pilihan selain mundur. Bahkan jika dia takut, orang-orang seni bela diri biasa itu tidak berani bertarung dengan Suling. Bagaimana dengan para tetua keluarga kuno lainnya? Kalian, kita semua harus mundur. Cara terbaik untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup adalah dengan membunuh Suling. Orang tua Jiang berteriak dengan marah. Suling, bajingan kecil sialan ini, lebih suka membiarkan semua seniman bela diri yang biasa-biasa saja dan tidak kompeten itu pergi daripada membiarkan kita pergi hidup-hidup. Dia hanya memprovokasi beberapa kekuatan utama kita. Bahkan jika kita mati di sini dalam perang ini, kita tidak harus mundur. Tetua keluarga Ying sangat kurus. Saat ini, matanya penuh darah. Baru saja, kondisi yang ditawarkan oleh pasukan utama mereka kepada Suling sudah cukup, tetapi Suling tidak makan keras dan lunak. Dia lebih suka melepaskan para praktisi seni bela diri yang tidak berguna itu dan harus membunuh mereka. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa dari lubuk hatinya, Suling menganggap beberapa kekuatan utama sebagai duri dalam daging dan berniat untuk bertarung dengan mereka sejak awal. Bahkan jika kamu benar-benar jenius seni bela diri pertama dari tingkat yang lebih rendah dan yang terkuat yang tak terkalahkan dari generasi muda, kamu akan mati ketika kamu meninggalkan sekte percikan. Tetua pemenang sangat marah. Dia menatap Suling dengan mata sedih dan berteriak dengan marah. Selanjutnya, para tetua dari 3 keluarga kuno memimpin banyak seniman bela diri dari 3 keluarga kuno dan seniman bela diri yang tersisa dari keluarga Zhao untuk melepaskan Xuan Qi.
Banyak seniman bela diri berkumpul di satu tempat. Ketika mereka melepaskan banyak ki misterius pada saat yang sama, ada sedikit ruang gelap di depan seluruh rumah harta karun, yang diterangi dalam waktu yang sangat transparan. Ketika Suling melancarkan jurus langkah bintang, harus kukatakan bahwa setelah ia mencapai alam surga dan dewa, kecepatan melancarkan jurus langkah bintang secepat kilat sungguhan, yang mustahil untuk ditangkap oleh seniman bela diri biasa. Melihat para seniman bela diri itu mengerahkan segenap kemampuan mereka dan mengeluarkan cara terakhir, Suling tak dapat menahan senyum di wajahnya. Jika beberapa kekuatan besar melawanku, aku akan membunuh mereka semua. Suling sedikit mengernyit. Matanya tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan dingin. Saat berikutnya, aku hanya mendengar suara, kiang, suara pedang yang jelas terdengar tepat waktu, diikuti oleh pedang tajam dan tak terbatas, menebas ke arah kerumunan. Tinggal di rumah harta karun, Lin Zihuan, Tetua Lingbai dan yang lainnya dapat dikatakan sebagai sarana untuk menyaksikan Suling. Mereka telah lama yakin bahwa Suling telah mencapai alam dewa. Bagaimanapun, kekuatan yang mendominasi seperti itu dapat menghancurkan yang kuat di alam Zhensen dengan satu tangan. Akan terlalu menyedihkan untuk mengatakan bahwa ini bukanlah seni bela diri di alam Tianshan. 1 lawan 1000. Apakah ini jenius seni bela diri pertama dari generasi muda yang akan menyerang pemuda tertinggi? Penatua Lingbai membuka matanya dan terkejut di dalam hatinya. Ketika putra percikan pertama, yaitu tunangan Lin Zihuan, meninggal dengan menyedihkan di tangan Suling, Penatua Lingbai tidak peduli. Dia bahkan mengatakan bahwa pada saat itu, tidak ada seorang pun yang menganggap serius Suling di seluruh gereja percikan. Pada saat itu, di Suling, satu-satunya hal yang layak mendapat perhatian gereja suci percikan adalah bahwa Suling adalah keturunan dari pedang suci Suli. Identitas ini adalah alasan utama mengapa Suling menarik banyak perhatian. Lagi pula, ketika pedang suci Suli turun ke tingkat yang lebih rendah, terjadilah badai. Pada saat yang sama, banyak orang kuat teratas dari banyak kekuatan dikalahkan dengan menyedihkan di tangan pedang suci Suli saat itu. Suli, pedang suci, menarik perhatian Suling Bei, tetapi Anda tahu, kekuatan Suling sangat rendah hati. Pada saat itu, tidak ada kekuatan yang menganggap Suling sebagai ancaman. Namun, serangkaian peristiwa yang terjadi kemudian mengejutkan banyak kekuatan. Karena laju pertumbuhan Suling begitu cepat sehingga kekuatan utama tidak dapat bereaksi sama sekali. Pertama, Putra Suci meninggal dengan menyedihkan, kemudian Sekte Hiu Piton dan Sekte Angin Suci dihancurkan, dan kota Luodao, kota Lidu, dan kota Sichuan dihancurkan, menewaskan ratusan ribu orang. Hal-hal menyedihkan ini terjadi begitu cepat sehingga kekuatan utama tidak punya waktu untuk merespons. Jika saya berharap Suling sekuat di hari ini, saya khawatir banyak kekuatan tidak akan meremehkan Suling sama sekali. Saya akan mengirim para pejuang teratas untuk membunuh Suling sejak lama, daripada rasa sakit yang menyakitkan seperti sekarang. Memikirkan hal ini dalam hatinya, Tetua Lingbai menyesal. Dia seharusnya mendengarkan pemimpin gereja suci percikan dan membunuh Suling sendiri. Anda tahu, pada saat itu, Tetua Lingbai adalah orang kuat di alam dewa sejati tingkat tinggi, dan Suling hanyalah seekor semut di alam tertinggi. Jika Tetua Lingbai bergerak, dia dapat membunuh Suling dengan satu tangan. Sayang sekali, sayangnya, masa lalu telah berlalu. Hari ini, semuanya telah berlalu. Sekarang, Suling telah tumbuh dewasa dan melangkah ke alam dewa. Melihat seluruh alam yang lebih rendah, hanya ada beberapa seniman bela diri yang dapat bertarung dengan Suling. Meskipun Tetua Lingbai adalah orang kuat tingkat tinggi di alam dewa sejati, dia sama sekali bukan musuh dari gerakan Suling. Konyol, itu konyol. Ini mungkin gelombang belakang sungai yang semendorong gelombang depan, dan gelombang terakhir menghantam gelombang depan di pantai. Tetua Lingbai menghela nafas dalam hatinya dan melihat niat pedang tertinggi Suling. Dia bahkan lebih terkejut. Dia tahu bahwa bahkan jika para seniman bela diri dari keluarga kuno dan keluarga Zhao bergandengan tangan, bahkan dengan dukungan dari beberapa tetua, mereka akan kalah. Para seniman bela diri itu akan terkubur di tangan Suling. Mereka tidak akan pernah kembali. Rumah harta karun itu dibangun tepat di bawah kuil suci percikan. Ketika semangat juang Suling yang sombong dilepaskan, seluruh kuil suci percikan bergetar hebat, bersama dengan kuil di atasnya. Tampaknya kuil itu akan runtuh kapan saja. Getaran yang mengerikan itu secara langsung menyebabkan keruntuhan dan retakan kuil hingga puluhan meter. Sampai saat itu,
pertempuran antara ribuan pejuang dan Su Ling juga dalam keadaan sangat panas. Kekuatan Su Ling sangat kuat. Para seni bela diri itu, yang belum mencapai tahap tengah alam Zenshen, bahkan tidak dapat mendekati Su Ling, jadi mereka terbunuh dalam sekejap. Adapun mereka yang mencapai tahap tengah alam Zenshen, begitu mereka dipukul oleh tinju berat Su Ling, mereka masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Para tetua dari beberapa keluarga kuno mundur satu demi satu di hadapan tinju berat Su Ling seperti hujan buah pir yang jatuh. Mereka sama sekali tidak berani mendekati Su Ling. Pertempuran ini tampaknya telah menjadi penghancuran sepihak. Sesaat kemudian, tangan Su Ling memerah karena darah, dan napasnya menjadi cepat dan berat. Namun, darah itu, bukan darahnya, melainkan darah prajurit itu. Mata Su Ling merah seperti manik-manik. Jelas bahwa dia telah membunuh mata merahnya. Setelah pertempuran berdarah, tubuh Su Ling hampir utuh, tetapi ada beberapa goresan di lengannya dan beberapa bekas darah di tinjunya. Saat ini, Su Ling seperti dewa perang, tak terkalahkan, menyapu semuanya, tetapi tidak ada yang bisa melawan. Seperti orang kuat yang tak terkalahkan, dia kehilangan semua pejuang dari beberapa keluarga kuno dan keluarga Zhao. Banyak seniman bela diri dikalahkan, dan tubuh yang jatuh ke tanah telah menumpuk menjadi gunung. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya khawatir tidak ada yang akan percaya bahwa Su Ling benar-benar membunuh ribuan seniman bela diri dengan satu musuh. Anda tahu, ada banyak orang kuat tingkat tinggi di alam dewa yang sebenarnya. Mereka selalu mengaku tak terkalahkan, tetapi sekarang mereka tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan Su Ling dan hanya dapat dikalahkan secara pasif. Tetua Ling Bai, Lin Zihuan dan yang lainnya menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri. Sesaat kemudian, 8 orang yang awalnya adalah satu-satunya anggota sekte percikan yang masih hidup menahan napas, tampak bermartabat, dan mata mereka yang dalam penuh dengan keterkejutan. Mereka sama sekali tidak dapat mempercayainya. Dengan musuh yang jumlahnya ribuan, Su Ling membunuh semua seniman bela diri dengan sikap sombong yang hampir berguling dan menyapu. Pada saat ini, Su Ling berdarah di sekujur tubuhnya. Pakaiannya merah karena darah. Matanya penuh dengan darah dan penuh dengan keinginan untuk darah. Pedang bintang di tangannya penuh dengan bintang, tetapi sulit untuk menutupi cahaya darah. Mayat-mayat yang tergeletak di tanah menumpuk seperti gunung mayat. Darah perlahan mengalir turun dari gunung mayat. Bau darah yang kuat membuat orang-orang gemetar. Tetua Ling Bai, Lin Zihuan, dan yang lainnya menyaksikan semua ini. Mereka juga melihat Su Ling. Saat ini, Su Ling telah menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia sengaja menenangkan napasnya. Dia memaksa pikirannya untuk tenang. Ho, Su Ling perlahan menghembuskan napas dari mulutnya, membuka matanya, dengan beberapa warna dingin. Saat ini, matanya yang tajam berkedip. Matanya menyapu tubuh yang jatuh, tetapi ekspresi di wajahnya tidak banyak berubah. Dia sama sekali tidak peduli. Ya, bahkan jika dia membunuh ribuan seniman bela diri, yang mengakibatkan sungai darah dan gunung mayat, Su Ling tetap tidak memiliki banyak perubahan emosional. Dia tenang dan kalem. Tampaknya dia telah mengalami semua ini untuk waktu yang lama. Dia memotong pakaian berdarah itu dengan pedang bintang, dan kain itu berwarna merah dengan darah. Dia tidak begitu menyukainya. Adapun darah di tangannya, darah itu menghilang dengan kecepatan yang tak terlihat. Meskipun darah itu menghilang dengan cepat, Tetua Ling Bai, yang memiliki alam dewa sejati tingkat tinggi, segera menyadarinya. Tetua Ling Bai mengerutkan kening. Dia tinggal di rumah harta karun. Dari awal perang Su Ling hingga akhir perang, dia terus memperhatikan Su Ling. Tidak diragukan lagi bahwa Tetua Ling Bai melihat semua yang baru saja terjadi pada Su Ling. Su Ling, dalam hal yang sama, dengan klan darah, memiliki keterlibatan tertentu. Tetua Ling Bai tampak sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam. Apa? Mendengar ini, Lin Zihuan tertegun dan menatap Su Ling dengan ekspresi ragu. Su Ling selalu terkenal di luar negeri. Banyak kekuatan besar yang mengetahui asal-usul Su Ling dengan sangat baik. Su Ling berasal dari wilayah dewa yang ditinggalkan. Menurut akal sehat, orang-orang seperti dia tidak dapat terlibat dalam keluarga darah. Bagaimanapun, klan darah ada di tingkat yang lebih rendah, dan itu masih merupakan kekuatan jahat yang paling ganas. Bagaimana mungkin Su Ling terlibat dengan kekuatan seperti itu? Jangan lupa, Su Linggang adalah seorang seniman bela diri yang ingin membunuh semua kekuatan,
tetapi tidakkah menurutmu aneh untuk melepaskan seniman bela diri yang tersebar itu? Seperti yang dikatakan oleh Tetua Qigong dan yang lainnya, Su Ling tidak perlu melakukannya sama sekali. Itu masih kekuatan utama yang benar-benar memengaruhi Su Ling untuk menjadi supremasi pemuda, tetapi dia tidak takut dan harus membunuh para seniman bela diri itu. Tetua Lingbai tampak sangat bermartabat, mengerutkan kening dan berkata dengan serius, aneh sekali Su Ling menggunakan gerakan seperti itu tadi. Darah di telapak tangannya menghilang entah kenapa. Jika aku ingat dengan benar, ada dharma pengorbanan darah di keluarga darah. Itulah darah prajurit yang dapat melahap saripati darah prajurit. Hah, setelah mendengar penjelasan Tetua Lingbai, Lin Zihuan langsung bereaksi dan menatap telapak tangan Su Ling. Telapak tangannya masih berlumuran darah tadi. Saat ini, darahnya benar-benar menghilang. Kemampuan ini sungguh mengejutkan, kecuali Su Ling bisa menyerap darah. Jadi, kekuatan di balik Su Ling sebenarnya adalah klan darah. Tidak heran dia berani menyinggung beberapa kekuatan besar dengan kesombongan seperti itu. Kau tahu, semua kekuatan besar ini terkenal dan terhormat, dan selalu memusuhi klan darah. Sekarang, Su Ling mengambil kesempatan untuk membunuh andalan beberapa kekuatan kuat, yang setara dengan membantu klan darah melemahkan kekuatan beberapa kekuatan besar. Lin Zihuan menyeka beberapa warna dingin di matanya yang indah. Dia menatap Su Ling dengan sedih dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, sepertinya begitu. Tetua Lingbai mengangguk, matanya tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan serius, Zihuan, karena kita telah menemukan rahasia Su Ling, kita harus menyebarkan surat rahasia itu, sehingga kekuatan utama di tingkat bawah dapat bersatu untuk menekan dan membunuh Su Ling. Penatua Lingbai, biarkan kakak senior ketiga pergi. Lin Zihuan langsung mengerti makna mendalam dari pepatah lama Lingbai. Dia telah lama kehilangan semangat juangnya untuk hidup. Sekarang gereja suci Spark sedang sekarat, dan dia tidak mau pergi begitu saja. Penatua Lingbai berharap seseorang akan mewakili Sekte Spark dan menyebarkan berita bahwa Su Ling termasuk dalam keluarga Blood dan memiliki keluarga Blood di belakangnya. Ini berarti bahwa Penatua Lingbai berharap Lin Zihuan akan terus hidup, bukan Sekte Spark. Hanya hidup yang bisa memberi harapan. Tidak, meskipun kakak senior ketigamu memiliki kualifikasi yang bagus, dia jauh lebih rendah darimu. Selama kamu menyebarkan berita bahwa Su Ling termasuk dalam keluarga Blood, kamu dapat menemukan cara untuk hidup. Itu tergantung padamu apakah kamu dapat menghidupkan kembali seluruh Sekte Spark di masa depan. Penatua Lingbai tampak sangat serius. Dia menatap Lin Zihuan dan berkata dengan suara yang dalam. Beberapa kakak senior yang berdiri di samping Lin Zihuan setuju setelah mendengar apa yang dikatakan Penatua Lingbai. Ini adalah pilihan terbaik. Surat rahasia kepatuhan Su Ling kepada keluarga sedarah dengan imbalan satu-satunya harapan untuk revitalisasi gereja suci percikan di masa depan ini. Lin Zihuan ragu-ragu dan menatap Tetua Lingbai. Dalam hal ini, dia tidak ingin pergi sendirian. Kematian gereja suci percikan telah menjadi fakta. Satu-satunya nilai dari daun lampu kesepian kita adalah untuk melestarikan nyala gereja suci percikan di masa depan. Tetua Lingbai menatap Lin Zihuan dan berkata, cepatlah. Ada cara untuk meninggalkan rumah harta karun. Kami akan menghentikan Su Ling dan memberi Anda waktu untuk pergi. Sebenarnya, Anda tidak punya waktu. Begitu suara pepatah lama Lingbai terdengar, sosok Su Ling datang ke rumah harta karun. Tatapan mata Su Ling sangat dingin. Dia melihat berbagai macam obat-obatan, metode, dan peralatan harta karun, semuanya bertumpuk di rumah harta karun Sekte Percikan. Melihat Tetua Lingbai dan yang lainnya, dia berkata dengan tenang, hidup kalian semua ada di tanganku. Apakah menurut Anda dia bisa pergi hidup-hidup tanpa persetujuan saya? Setelah mengatakan ini, Su Ling mengulurkan jarinya, menunjuk Lin Zihuan dan berkata, menurutmu, apakah kau bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup jika aku tidak setuju? Menurutmu, apakah kau bisa? Tiba-tiba, Su Ling menunjuk Lin Zihuan dengan jarinya. Lin Zihuan seperti sedang diarahkan oleh senjata tajam yang panjang, seolah-olah dia sedang tercekik. Napasnya menjadi sangat berat, dan tubuhnya yang kurus gemetar tak terkendali. Su Ling berdiri di depannya. Tekanan padanya begitu mengerikan sehingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Adapun melarikan diri, tampaknya mustahil. Dia hanya bisa berdiri diam dan menatap Su Ling. Pada saat ini, menatap Lin Zihuan dengan wajah terkejut dan mati rasa, Su Ling tidak bisa menahan senyum dan berkata, mengapa? Apakah kamu sudah menyerah untuk melarikan diri?
Aku harus mengatakan bahwa ini adalah pilihan yang bijaksana, karena jika kamu benar-benar melarikan diri, kamu mungkin telah terbunuh oleh pedang sebelum kamu meninggalkan rumah harta karun. Kau, apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Harta karun di seluruh rumah harta karun itu milikmu. Kau telah melepaskan salah satu kekuatan utama mereka, jadi mengapa kau tidak ingin melepaskanku? Tubuh Lin Zihuan bergetar terus-menerus, dan ketakutannya yang kuat membuatnya berjalan di atas es tipis. Seluruh tubuhnya gemetar, dan berkata dengan dingin, "Sebenarnya, aku tidak punya banyak kebencian dengan gereja suci Spark. Jika aku harus menghitung, jika putra suci Spark tidak mengambil inisiatif untuk membuatku kesulitan, aku tidak akan membunuhnya." Mengenai warisan keagamaan kota gereja suci Spark, itu dihancurkan oleh Bai Yujing. Aku pikir itu tidak ada hubungannya denganku. Su Ling menatap Lin Zihuan dengan tenang dan berkata, "Jika memungkinkan, aku tidak akan membunuh kalian semua, tetapi satu hal adalah bahwa gereja suci Spark di masa depan harus setia kepadaku." Kau tidak bisa berpikir. Tanpa berpikir panjang, tetua Lingbai yang berdiri di sampingnya tampak sedih dan meraung. "Kau telah membunuh banyak sekali prajurit, andalan sekte suci percikan. Kau masih ingin mengendalikan seluruh sekte suci percikan, itu hanya angan-angan. Su Ling, kukatakan padamu, aku lebih suka mengawasi seluruh sekte suci percikan, tetapi aku tidak ingin menyerahkan sekte suci percikan kepadamu." "Hehe, tetua Lingbai setia." Su Ling terkekeh. Pada saat berikutnya, mata Su Ling tiba-tiba tenggelam, dan tangan kanannya sedikit terkejut. Sebuah pedang jatuh dari ujung jarinya, diikuti oleh goresan kecil di leher tetua Lingbai. Goresan itu berdarah merah. Tetua Lingbai sama sekali tidak menyadarinya. Tanpa sadar ia mengulurkan tangannya dan menyentuh lehernya, tetapi ia bisa merasakan noda darah. Tetua Lingbai tidak mengerti arti noda darah itu. Tetapi pada saat berikutnya, puf, dihitung, dan darah menyembur keluar dari noda darah seperti mata air. Pada saat ini, tetua Lingbai tiba-tiba menatap, dan matanya yang dalam penuh dengan kengerian. Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Pedang yang sangat cepat. Suara tetua Lingbai sedikit serak. Dia menatap Su Ling dengan sedih dan berkata dengan suara yang dalam. Diikuti dengan saksama, tetua Lingbai jatuh ke belakang di bawah tatapan Lin Zihuan dan yang lainnya. Dengan suara keras, tetua Lingbai jatuh ke tanah, bagian belakang kepalanya membentur tanah, dan kepala serta lehernya terpisah dalam sekejap. Pedang Su Ling begitu cepat sehingga orang tidak dapat menangkap jejak pedang Su Ling. Hanya gemuruh pedang yang dapat didengar. Mustahil bagi seniman bela diri biasa untuk melihat jalur pedang Su Ling dengan mata telanjang. Bahkan seniman bela diri tingkat tinggi seperti tetua Lingbai masih tidak dapat melakukannya. Di bawah tatapan orang banyak, tetua Lingbai jatuh ke tanah dan membagi kepala dan lehernya. Bahkan ketika dia meninggal, kepala tetua Lingbai jatuh ke tanah tidak menutup matanya. Dia benar-benar meninggal dengan tenang. Lin Zihuan tercengang. "Anda harus tahu bahwa tetua Lingbai hanya berjarak 3 atau 4 meter darinya sekarang." Leher tetua Lingbai terpotong, dan sebagian darah berceceran di pakaiannya. Melihat kepala yang sudah mati itu jatuh ke tanah, suasana hati Lin Zihuan hampir runtuh. Matanya yang indah membulat dan sangat terkejut. Dia menatap Su Ling dengan aneh. Suaranya bergetar dan berkata dengan suara serak, "Beraninya kau." Setelah mengatakan ini, air mata susu mengalir dari kedalaman mata Lin Zihuan. Saat ini, hati Lin Zihuan sangat berat. Tetua Lingbai adalah pejuang paling kuat dari sekte suci percikan. Dia selalu sangat baik kepada Lin Zihuan, tetapi sekarang tetua Lingbai telah terbunuh. Dan, Su Ling masih membunuh tetua Bai di depan Lin Zihuan. Hal ini tidak diragukan lagi menantang batas akhir Lin Zihuan. Lin Zihuan menatap Su Ling. Dia mengepalkan tinjunya dan matanya merah. Dia ingin segera maju dan membunuh Su Ling. Namun, dia tidak berani. Sekarang tetua Lingbai telah terbunuh, Lin Zihuan telah mewarisi warisan tetua Lingbai untuk gereja suci Spark. Lin Zihuan tanpa sadar menggigit bibirnya, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia memaksa kesadarannya untuk tetap terjaga sepenuhnya dan berkata dengan suara yang kental, "Aku harus hidup, aku harus hidup." Jika Lin Zihuan telah memutuskan untuk hidup atau mati bersama sekte Spark sebelumnya, sekarang Lin Zihuan siap untuk melawan Su Ling sampai akhir dan membunuh Su Ling sendiri. Namun, sebelum itu, Lin Zihuan harus menemukan cara untuk hidup. Hanya yang hidup yang memenuhi syarat untuk berbicara tentang masa depan. Ho,
Memikirkan hal ini dalam hatinya, Lin Ziwan tidak dapat menahan napas dalam-dalam, memaksakan diri untuk menahan amarahnya, menatap Su Ling dengan lembut, dan berkata dengan tenang, "Su Ling, apa sebenarnya yang kau inginkan? Ini sudah menjadi rumah harta karun Sekte Percikan. Semua sumber daya yang paling berharga ada di sini. Ambil saja apa yang kau inginkan. Dan jika kau ingin membunuh kami, kau dapat melakukannya secara langsung." "Hehe, aku tahu kau ingin membunuhku, tetapi sangat disayangkan kau tidak memiliki kekuatan itu. Selanjutnya, bagaimana kalau kau menjadi pemimpin gereja suci percikan dan mengatur ulang gereja suci percikan?" Mendengarkan ucapan Lin Zihuan yang benar dan marah, Su Ling tidak dapat menahan tawa beberapa kali dan menghapus beberapa benang kesenangan di wajahnya. Dia menatap Lin Zihuan dan berkata dengan suara yang kental, "Selama kau berjanji, keenam orang di sekitarmu tidak perlu mati selama yang kau inginkan." "Apa maksudmu?" Lin Zihuan tercengang dan bertanya-tanya. Latihan Su Ling benar-benar aneh. Jelas bahwa sebelum ini, dia bertekad untuk membunuh dosa-dosa yang tersisa dari para orang suci percikan ini. Tetapi sekarang, bukankah aneh bahwa Su Ling terus mengatakan bahwa dia ingin melepaskan mereka dan menyerahkan sekte percikan kepada mereka untuk dikelola dan dikendalikan? "Kamu akan menjadi pemimpin sekte percikan." Su Ling menatap Lin Zihuan dengan wajah kosong dan berkata dengan serius, "Ini adalah cara terbaik. Selama kamu bersedia menjadi pemimpin sekte percikan, para seniman bela diri di sekitarmu ini tidak harus mati."